Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik tidak usah berlama-lama. Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Pada akhir abad ke-19, di Batavia yang panas dan penuh aroma pala, serta cengkih, hiduplah seorang wanita Indo. Berdarah campuran Belanda dan Betawi bernama Nyai Dasima. Wajahnya rupawan, kulitnya cerah seperti susu, rambut hitam panjang, dan lembut menjuntai seperti sutra. Namun bukan hanya parasnya yang membuat orang menoleh, kesopanannya, tutur katanya yang lembut, dan hatinya yang dermawan membuatnya menjadi wanita idaman. Nyai Dasima adalah gundik sah dari seorang mener Belanda kaya bernama Edward William. Meski tak resmi menikah, kehidupan Nyai Dasima sangat layak. Rumah besar di Tanah Abang, pelayan setia, dan perhiasan yang bisa membuat iri istri pejabat. Namun, kehidupan Nyai di Batavia waktu itu penuh dilema. Ia dihormati dan disanjung karena kekayaannya, tapi juga dihina secara diam-diam karena statusnya sebagai gundik. Meski begitu, Dasima menjalani hidupnya dengan sabar, bahkan sering menyumbang ke panti anak yatim dan membayar pengobatan orang miskin di sekitar rumahnya. Suatu hari, seorang tukang sado bernama Samiun melihat Nyai Dasima turun dari kereta kuda di pasar. Sejak pandangan pertama, hati Samiun terbakar. Ia tahu, wanita itu jauh di luar jangkauannya. Namun, di balik pandangan polosnya, Samiun adalah pria licik yang haus harta. Samiun memiliki seorang istri bernama Hayati, wanita keras dan penuh siasat. Ketika Samiun menceritakan kecantikan dan kekayaan Dasima, Hayati justru tidak cemburu. Ia melihat peluang besar. Kalau kau bisa menaklukkan perempuan itu, kita akan hidup seperti ratu dan raja, katanya dengan senyum sinis. Dan sejak hari itu, perangkap mulai disusun. Samiun berpura-pura menjadi pria alim dan sederhana, sering mondar-mandir ke daerah Tanah Abang, dan menyebar cerita bahwa ia sering berdoa di surau dekat rumahnya Dasima. Ia tahu, Dasima adalah wanita beriman, dan kelemahannya adalah kebaikan hatinya sendiri. Dasima, yang kala itu mulai bosan dengan hidupnya yang dingin bersama Mener William, mulai membuka diri pada pertemanan dengan Samiun. Ia tak sadar bahwa yang datang padanya bukan cinta, melainkan petaka berselubung senyum. Dan dari sinilah kisah tragis yang melegenda di Batavia itu dimulai. Hari-hari berlalu, dan Samiun makin lihai memainkan perannya. Ia selalu muncul di waktu yang tepat, saat Nyai Dasima pulang dari pasar, saat ia menyantuni anak-anak yatim, atau sekadar duduk di balai-balai surau dengan wajah tunduk penuh kusyuk. Ia menyapa dengan sopan, tak pernah berlebihan. Itulah yang membuat Dasima merasa nyaman. Lelaki ini berbeda, pikirnya. Samiun tidak seperti para mener yang kasar, atau para bangsawan lokal yang congkak. Ia tampak sederhana, rendah hati, dan religius. Sosok yang selama ini ia rindukan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam dinginnya, rumah besar yang tak pernah menyebut nama Tuhan. Sementara itu, Hayati, istri sah Samiun, justru mendorong suaminya untuk terus mendekat. Ia membekali Samiun dengan doa-doa buatan dan jampi-jampi dari dukun langganannya. Di satu malam bulan muda, mereka mengubur sebuah boneka kecil di depan rumah Dasima, disertai doa agar hatinya lemah dan pikirannya kabur oleh rasa cinta. Beberapa minggu setelah itu, Dasima mulai berubah. Ia sering termenung. Ia tak lagi tenang saat Mener William pulang. Dan yang lebih parah, ia sering memimpikan Samiun. Senyumnya, sorot matanya, dan suara lembutnya yang seolah menyanyikan kedamaian. "Dasima, ada apa denganmu?" tanya William suatu malam. Namun Dasima hanya menggeleng. "Saya ingin hidup yang lebih berarti," katanya lirih. Akhirnya, dengan penuh haru tapi yakin, Dasima memutuskan untuk pergi dari rumah mewahnya. Ia meninggalkan semua, perhiasan, pelayan, dan kenyamanan. Ia berkata kepada William bahwa ia ingin kembali menjadi wanita bebas, hidup dalam kesederhanaan, dan dekat dengan orang-orang beriman. Mener William patah hati, tapi ia tidak bisa menahan Dasima. Ia mencintainya dengan tulus, dan cinta sejati tahu kapan harus merelakan. Dan malam itu juga Dasima pergi
dan pindah ke rumah kecil yang disiapkan Samyun dan Hayati di pinggiran Tanah Abang. Di mata orang, ia telah menemukan cinta sejati, tapi dalam kenyataannya, ia masuk ke dalam perangkap yang digali dengan sabar dan ditutup dengan doa-doa palsu. Samyun tampak bahagia, tapi Hayati lebih bahagia, karena ia tahu sebentar lagi, harta Dasima akan berpindah tangan. Namun mereka lupa satu hal, air mata perempuan yang tulus bisa menjadi kutukan bila dikhianati terlalu dalam. Awal kehidupan baru Nyai Dasima di rumah Samyun tampak tenang. Ia menjalani hari dengan sederhana, bangun pagi, memasak sendiri, dan membantu tetangga yang kesusahan. Wajahnya berseri seperti embun pagi, bukan karena rumah kecil itu nyaman, tapi karena ia yakin, kini ia hidup dalam jalan yang lebih dekat dengan Tuhan dan cinta sejati. Namun harapan itu mulai luntur perlahan. Setelah 2 bulan, Samyun mulai berubah. Ia tak lagi pulang tepat waktu. Ucapannya menjadi keras, bahkan kadang disertai makian. Dasima, yang terbiasa dengan kelembutan dan penghormatan, hanya bisa menunduk. Ia berpikir, mungkin lelaki memang begitu setelah pernikahan. Yang lebih menyakitkan, Hayati masih tinggal di rumah itu. Ia berpura-pura sebagai saudara Samyun, padahal semua tahu ia adalah istri sahnya. Dasima tak tahu, dan Samyun tidak pernah menjelaskan. Setiap kali Dasima menanyakan, Samyun hanya berkata, dia kerabat jauh yang dititipkan. Hari-hari makin sunyi. Dasima yang dulu dikelilingi kehangatan dan kasih sayang, kini tinggal di rumah sempit yang penuh bisik-bisik dan pandangan sinis. Puncaknya terjadi saat Samyun mulai meminta uang. Untuk usaha, katanya. Dasima, yang masih menyimpan sebagian perhiasannya, tak curiga. Ia menyerahkan dengan ikhlas. Kalau itu bisa bantu keluarga, ujarnya. Tapi uang itu tak pernah dipakai untuk usaha. Sebagian dibawa Samyun ke lapak judi, sebagian lagi untuk membayar hutang Hayati. Yang tersisa hanya kebohongan demi kebohongan. Tak hanya itu, Hayati mulai menunjukkan sikap sebenarnya. Ia menyindir, mengejek, bahkan tak jarang menyembunyikan makanan dari Dasima. Ketika Dasima mencoba bicara pada Samyun, lelaki itu membentaknya. Kau ini terlalu banyak mau. Sudah bagus aku terima perempuan buangan seperti kamu. Kalimat itu seperti cambuk di dada Dasima. Untuk pertama kalinya air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena hati yang mulai patah. Ia mencoba kabur, tapi selalu gagal. Samyun mengancam. Kalau kamu berani pergi, kamu tahu kan apa yang bisa aku lakukan? Di kampung ini, nyawamu tak ada harganya. Dan malam itu, Dasima menangis dalam diam. Ia mulai sadar, cinta yang ia kejar telah menjelma menjadi perangkap kelam. Tapi ia belum tahu bahwa rencana lebih kejam sedang menantinya di balik dinding rumah. Semakin hari, keadaan Dasima memburuk. Ia seperti burung cantik yang dikurung dalam sangkar berkarat. Tak bisa terbang, tak bisa bernyanyi. Hanya matanya yang masih menyimpan sisa cahaya dari hidupnya yang dulu. Samyun semakin kasar. Sementara Hayati alih-alih merasa iba, malah senang melihat penderitaan perempuan yang dulu ia sebut ladang emas. Namun Hayati merasa belum puas. Ia ingin semua, emas, perhiasan, bahkan kehidupan Dasima. Maka dimulailah rencana terakhir. Hayati menghubungi seorang preman pasar bernama Poer, yang dikenal kejam dan tak punya hati. Ia menawarkan uang, hasil rampasan dari perhiasan Dasima, jika Poer bersedia menyingkirkan Nyai Dasima secara permanen. Poer awalnya menolak. Membunuh perempuan? Ia bukan pengecut. Tapi Hayati meyakinkan, perempuan itu bukan siapa-siapa, tak punya keluarga, dan kalau hilang, tak ada yang akan mencarinya. Poer pun tergoda. Uang yang ditawarkan cukup untuk membelinya tempat minum dan wanita selama sebulan. Ia menyanggupi, dan tanggal eksekusi pun ditentukan. Sementara itu, Dasima yang mulai merasakan firasat buruk, menulis sepucuk surat kepada seorang pelayan tua yang dulu setia melayaninya saat masih tinggal bersama Manor William. Ia menitipkannya kepada seorang anak tetangga, diam-diam. Isi surat itu sederhana. Jika kelak aku tak terlihat lagi, carilah aku di ujung sunyi. Katakan pada dunia, aku bukan hilang karena cinta, tapi karena ditelan nafsu manusia.
Beberapa hari kemudian, Samyun mengajak Dasima naik kereta Sado. Ia mengatakan ingin membawa istrinya berjalan-jalan untuk memperbaiki suasana hati. Dasima, dengan sisa harapan yang rapuh, mengangguk. Mungkin pikirnya, Samyun masih punya nurani. Namun, kereta itu tak pernah menuju pasar atau taman. Ia menuju tepi hutan kecil di luar Tanah Abang, tempat Poer telah menunggu dengan sebilah golok. Di bawah pohon waru tua, Dasima diturunkan. Dan dalam sunyi senja, hanya terdengar satu teriakan. Pendek, lirih, dan penuh keperihan. Nyai Dasima tewas dengan luka di leher dan dada. Tubuhnya dikubur seadanya di bawah semak, dan Samyun pulang dengan wajah tenang. Tapi langit mencatat, dan bumi tak pernah lupa. Karena darah wanita suci yang mengalir karena pengkhianatan, tak akan hilang begitu saja. Malam setelah pembunuhan itu, langit di atas Tanah Abang mendadak berubah. Hujan turun deras seolah hendak membasuh tanah yang menelan tubuh tak berdosa. Petir menyambar 3 kali berturut-turut, dan di surau kecil dekat rumah Samyun, lampu minyak padam tanpa sebab. Samyun tidur pulas malam itu, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam mimpinya, ia terbangun di tempat gelap dan lembab. Bau tanah basah dan darah bercampur, dan dari kejauhan ia mendengar suara ratapan seorang perempuan. Samyun, kau tega, demi harta, kau korbankan jiwa yang mencintaimu. Ia menoleh. Dari kegelapan itu muncul sosok Dasima, mengenakan kain putih berlumur darah, dengan leher yang menganga dan mata kosong menatapnya. Samyun terbangun dengan jeritan. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia mencoba minum, namun tangannya gemetar. Ketika ia menatap ke cermin, ia melihat pantulan Dasima di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Semenjak malam itu, hidup Samyun tak lagi tenang. Ia sering melihat bayangan putih di lorong rumah, mendengar tangisan lirih dari arah dapur, dan mencium bau melati setiap kali melewati kamar kosong tempat Dasima dulu tidur. Hayati juga tak luput. Suatu malam, saat ia sedang menumbuk bumbu di dapur, lesungnya bergerak sendiri. Pisau-pisau melayang, dan suara samar terdengar dari arah atap. Kau akan tahu rasa, Hayati, saat kehilangan bukan hanya harta, tapi jiwamu. Rumah itu berubah menjadi neraka kecil. Tak ada satu malam pun yang damai. Bahkan tetangga mulai menghindar karena mendengar suara jeritan dan langkah kaki di tengah malam, meski tak ada siapapun yang terlihat. Sementara itu, surat yang ditulis Dasima sampai ke tangan pelayan tua, Mbah Yadi. Ia membaca surat itu dengan tangan gemetar, lalu melapor pada Mener William, yang segera memerintahkan pencarian. Setelah seminggu, tubuh Nyai Dasima ditemukan di bawah pohon waru, membusuk namun masih tampak utuh. Wajahnya tenang seperti tidur. Berita menyebar cepat, Batavia heboh. Samyun dan Hayati ditangkap dan diadili. Tapi malam sebelum hari persidangan, Samyun ditemukan tewas di dalam sel. Wajahnya membiru, dan kedua matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Tak ada luka, tak ada jejak, hanya bau melati menyelimuti ruangannya. Setelah kematian Samyun yang misterius di dalam penjara, ketakutan mulai menyelimuti Batavia. Warga menyebut nama Nyai Dasima dengan penuh hormat dan bisik-bisik. Ia tak lagi sekadar korban pengkhianatan, tapi kini dianggap sebagai arwah penasaran yang gentayangan untuk menuntut keadilan. Hayati yang belum sempat diadili, dipindahkan ke rumah tahanan perempuan. Tapi malam pertamanya di sana penuh teror. Ia mengaku melihat Dasima duduk di pojok kamar, rambut basah menutupi wajah, dan suara lirih berkata, "Giliranmu." Ia menjerit sepanjang malam hingga penjaga harus memindahkannya ke ruangan lain. Namun dimanapun ia ditempatkan, bau melati tetap mengikutinya. Wajah Hayati makin pucat, matanya merah, dan ia mulai berbicara sendiri. Ia menangis, tertawa, lalu berteriak-teriak menyebut nama Samyun dan Dasima. Akhirnya ia dinyatakan tidak waras dan dibawa ke rumah perawatan jiwa. Tapi sebelum itu ia sempat mengaku pada kepala penjara, "Aku cuma ingin emasnya, bukan jiwanya."
Sementara itu, jasad Nyai Dasima dimakamkan dengan layak di dekat surau Kebon Melati. Pemakamannya dihadiri banyak orang, dari warga biasa hingga bangsawan Belanda yang mengenal nama dan kebaikannya. Mbah Yadi, pelayan setia yang mengantarkan surat terakhir Dasima, menaburkan melati di atas pusaranya sambil berbisik, "Ampunilah mereka yang menyesatkanmu, dan semoga jiwamu kembali tenang." Namun meskipun jasadnya telah dikubur dengan hormat, arwah Dasima masih sering terlihat. Beberapa penduduk mengaku melihat sosok wanita berbaju putih melintas pelan di sekitar surau, terutama di malam Jumat. Ada yang mengatakan ia hanya duduk dan menatap bintang. Ada juga yang menyebut, jika ada lelaki beristri yang hendak berbuat selingkuh, sosok perempuan itu akan menampakkan diri dan menatap tajam, seolah memperingatkan. Legenda pun tumbuh, mereka menyebutnya Nyai Dasima, sang penjaga kehormatan perempuan. Kisah ini menjadi bahan tutur dari generasi ke generasi. Ia bukan hanya cerita tentang cinta dan pengkhianatan, tapi juga tentang akibat menginjak ketulusan dan menyalahgunakan kepercayaan. Sebab konon katanya, siapapun yang membuat wanita menangis karena cinta, akan didatangi oleh Nyai Dasima dalam mimpi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperingatkan, jangan ulangi luka yang pernah kubawa hingga ke liang lahat. Setelah pemakaman Nyai Dasima, masyarakat sekitar Tanah Abang dan Kebon Melati hidup dalam suasana yang tak lagi sama. Cerita tentang arwah wanita berbaju putih mulai menyebar, dari tukang bajaj hingga penjual kembang. Malam-malam menjadi lebih sunyi, dan orang enggan keluar jika bukan hal mendesak. Seorang penjaga surau bernama Bang Zaini pernah menceritakan pengalamannya. "Gue lagi ngepel bagian dalam surau, kira-kira jam 11 malam. Tiba-tiba ada angin dingin masuk, padahal jendela semua ketutup. Terus gue lihat, ada perempuan duduk di sajadah paling ujung. Bajunya putih, rambutnya panjang, tapi mukanya nggak kelihatan. Bang Zaini sempat terpaku, tapi saat ia berani mendekat, sosok itu menghilang perlahan, dan yang tertinggal hanya bekas air mata di sajadah. Warga percaya itu adalah Nyai Dasima yang datang untuk berdoa. Meskipun hidupnya berakhir tragis, jiwanya tetap mencari kedamaian, mungkin dengan kembali ke tempat-tempat yang dulu ia cintai. Namun, tak semua penampakan bersifat damai. Di malam Jumat Kliwon, seorang pemuda bernama Dullah, yang dikenal gemar mempermainkan perempuan, mengaku mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di pasar malam, lalu didekati perempuan cantik berbaju putih. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi suaranya lembut. "Jangan main-main dengan cinta. Luka di hati perempuan bisa hidup selamanya." Saat Dullah terbangun, lehernya penuh bekas goresan halus seperti kuku. Ia langsung jatuh sakit selama 3 minggu dan bersumpah tidak akan mempermainkan hati wanita lagi. Kisah-kisah ini membuat legenda Nyai Dasima berkembang, bukan sekadar cerita duka, melainkan juga sebagai peringatan moral, bahwa cinta bukan alat dan kepercayaan bukan mainan. Seiring waktu, surau tempat ia sering beribadah dijaga dengan lebih baik. Orang yang berdoa di sana merasakan ketenangan. Konon, kalau seseorang tulus meminta maaf di tempat itu, mimpi buruk mereka akan hilang. Namun satu hal tetap menjadi misteri. Siapa sebenarnya Nyai Dasima? Apakah ia hanya wanita cantik korban pengkhianatan? Atau ia adalah utusan takdir yang diturunkan untuk menegur dunia agar tak terus menginjak ketulusan? Tahun berganti, tapi legenda tentang Nyai Dasima justru semakin hidup. Kini tak hanya warga Kebon Melati yang menceritakan kisahnya, melainkan orang-orang dari luar Batavia. Dari Pasar Senen hingga Pelabuhan Sunda Kelapa, namanya menjadi kisah peringatan yang sering diceritakan pada anak gadis menjelang dewasa. Jangan mudah percaya pada rayuan laki-laki. Lihatlah Nyai Dasima, cantik dan berharta, tapi habis ditelan nafsu lelaki tamak. Tapi di balik semua cerita itu ada satu kisah baru, pengakuan dari seorang lelaki tua bernama Mahmud, mantan hansip yang pernah menjaga area surau tua tempat makam Dasima berada. Suatu malam, Mahmud bermimpi. Ia berjalan di tengah kebun tua. Diikuti embun tipis dan suara gamelan lirih. Di ujung kebun itu, ia melihat seorang perempuan duduk di batu besar. Rambutnya basah dan tubuhnya berbalut kain melati.
Namaku bukan sekadar Dasima, katanya dalam mimpi. Aku adalah simbol dari cinta yang dilukai dan tetap mendoakan pelukannya. Mahmud terbangun dengan peluh dingin, tapi hatinya tenang. Ia merasa diminta untuk menyampaikan pesan itu. Sejak malam itu, ia menjadi penjaga tidak resmi makam Dasima, membersihkan makamnya setiap Jumat pagi, menaburkan bunga, dan mendoakan arwahnya dengan tulus. Dia bukan hantu, kata Mahmud kepada siapapun yang bertanya. Dia cuma perempuan yang hatinya sangat besar, sampai setelah mati pun masih mau memaafkan orang yang membunuhnya. Sementara itu, rumah tua tempat Samiun dan Hayati dulu tinggal dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membeli, apalagi menempatinya. Beberapa orang yang coba menempati, kabur malam pertama. Alasannya sama. Suara lesung berdentum sendiri, bau melati yang muncul tanpa sebab, dan suara perempuan menangis di belakang dapur. Rumah itu kini ditumbuhi semak. Di salah satu dindingnya, samar-samar muncul tulisan seperti goresan kuku. Cinta bukan untuk dijual. Meski kini sosok Nyai Dasima jarang terlihat, orang-orang percaya ia tetap ada. Bukan sebagai arwah gentayangan, tetapi sebagai pengingat. Bahwa dalam dunia yang sering tak adil pada perempuan, suara hati yang tulus seperti Dasima harus dikenang, dijaga, dan dihormat. Karena cinta, jika diperlakukan sembarangan, bisa berubah menjadi doa kutukan yang kekal. Langit mendung menyelimuti kawasan kebun melati saat itu. Awan kelabu seakan tahu bahwa sebentar lagi ada yang akan berziarah. Seorang perempuan muda yang tidak berasal dari Batavia datang ke makam Nyai Dasima dengan langkah tertatih. Namanya Sari, seorang guru muda dari Bekasi, dan ia baru saja mengalami patah hati yang dalam. Tunangannya yang telah dijaganya selama 5 tahun pergi dengan sahabatnya sendiri. Di ambang keputusasaan, ia mendengar cerita tentang Nyai Dasima dari seorang ibu warung tua. Kalau kau merasa hatimu dikhianati dan tak sanggup bangkit, ziarahlah ke makam Nyai Dasima, kata si ibu. Jangan minta balas, tapi minta diberi hati yang kuat seperti beliau. Dengan membawa bunga melati dan sehelai kerudung putih, Sari mendekap pusara itu. Ia menangis tanpa suara, dan di antara isak pelan ia berdoa. Aku tak minta mantan tunanganku kembali. Aku hanya minta kekuatan, seperti yang kau punya dulu. Jika bisa bangkit dari pengkhianatan dan masih bisa mendoakan, ajari aku caranya. Hujan rintik mulai turun. Tapi Sari tetap bersimpuh. Ia merasa seperti dipeluk oleh udara hangat, dan angin semilir membisikkan sesuatu. Tak ada jawaban jelas, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tersenyum sambil menatap langit yang kini perlahan terang. Dan sejak itu, hidup Sari berubah. Ia kembali mengajar dengan semangat. Bahkan kemudian dikenal sebagai tokoh yang banyak mengangkat kisah ketulusan perempuan dalam budaya lokal. Ia tak lagi takut akan luka, sebab ia tahu kekuatan perempuan tak ada batasnya jika berasal dari hati yang ikhlas. Makam Nyai Dasima kini sering diziarahi. Tak ada sesajen, tak ada permintaan aneh. Hanya bunga, air doa, dan harapan untuk kuat. Para perempuan muda datang silih berganti, membawa kisah patah yang berbeda-beda. Tapi mereka semua pulang dengan rasa yang sama, dikuatkan. Karena meski tubuhnya telah lama terkubur, jiwanya Nyai Dasima tak benar-benar mati. Ia hadir sebagai simbol, sebagai penjaga, sebagai suara bisu dari perempuan-perempuan yang pernah disakiti, tapi tak pernah menyerah. Di tengah kawasan Tanah Abang yang semakin padat dan modern, masih berdiri sebuah rumah tua yang dikelilingi pagar kayu setengah lapuk. Rumah itu dulu milik Samiun dan Hayati. Kini ditumbuhi lumut, jendelanya pecah, dan catnya mengelupas. Tak seorang pun mau membelinya, meskipun harganya ditekan sangat murah. Namun suatu hari, seorang arsitek muda bernama Faisal tertarik untuk membeli rumah itu. Ia bukan orang yang percaya takayul. Ia hanya melihat peluang renovasi bangunan lawas untuk dijadikan kafe bergaya vintage. Kontrak ditandatangani, perbaikan dimulai. Tapi sejak hari pertama, hal-hal ganjil mulai terjadi. Para tukang melaporkan paku yang hilang tiba-tiba, cat tembok yang meleleh padahal belum disentuh air, dan suara tangisan lirih dari bagian belakang rumah setiap sore. Salah satu pekerja bahkan menyaksikan sesosok perempuan duduk di dapur, rambutnya panjang menutupi wajah,
menangis dalam diam. Faisal menganggap semua itu hanya cerita orang lelah, tapi suatu malam, saat ia sedang mengecek ruangan sendirian, ia mendengar suara lirih dari arah kamar lama di belakang. "Kau boleh ubah tembokku, tapi jangan hapus kisahku." Faisal mematung, suara itu nyata. Ia berani membuka pintu kamar tersebut, dan di dinding yang sudah dikelupas, ia menemukan goresan-goresan lama yang disembunyikan cat. "Jangan ulangi kisahku, hati perempuan bukan alat dagang." Setelah malam itu, Faisal menghentikan semua renovasi. Ia mengubah rencananya. Rumah itu tetap diperbaiki, tapi bukan untuk dijadikan kafe. Ia menjadikannya rumah budaya, tempat orang bisa belajar sejarah lokal, khususnya kisah perempuan-perempuan kuat seperti Nyai Dasima. Kini rumah itu dikenal sebagai Rumah Dasima. Setiap pengunjung yang datang akan diajak mendengar kisah hidupnya. Di salah satu kamar, ditampilkan surat terakhir Dasima, ditulis ulang dari ingatan pelayan tua yang dulu menemukannya. Tak ada patung, tak ada altar, hanya kisah. Tapi kisah itu cukup untuk membuat orang termenung. Karena siapapun yang menginjakkan kaki di rumah itu, akan keluar dengan satu kesan. Bahwa ketulusan yang dikhianati bisa hidup lebih lama daripada usia manusia. 3 dekade setelah kematian tragis Nyai Dasima, seorang pria tua dari Belanda bernama Hendrik Willem, cucu dari Meneer William, kembali mengunjungi tanah kelahiran kakeknya. Dalam catatan harian sang kakek yang diwariskan padanya, tertulis dengan jelas nama seorang wanita yang begitu dicintai, namun tak bisa dimiliki karena status dan budaya. Dasima. Dengan rasa penasaran dan haru, Hendrik menapaki jalan-jalan sempit di Tanah Abang, mencari makam perempuan yang hanya ia kenal lewat tulisan-tulisan penuh cinta. Setelah bertanya ke beberapa warga tua, ia akhirnya tiba di pemakaman kecil dekat surau. Di bawah pohon tanjung yang rindang, ia berdiri di depan makam Nyai Dasima. Tak ada kemewahan, hanya batu nisan sederhana dan bunga melati yang sudah mulai layu. Hendrik berdiri lama. Ia membaca doa dalam diam, kemudian mengeluarkan lembaran surat tua, surat cinta terakhir yang ditulis William kepada Dasima, tapi tak pernah sempat dikirimkan. "Aku tak pernah membencimu, Dasima. Aku hanya kalah oleh waktu dan dunia yang belum adil pada perempuan seperti dirimu." Hendrik meletakkan surat itu di atas pusara. Ia lalu menatap langit Batavia yang mulai senja. "Kakekku mencintaimu dengan tulus," katanya lirih. "Dan walau dunia kalian tak berpihak, kisahmu hidup dalam darah keturunannya." Kabar kedatangan Hendrik menyebar. Rumah budaya Rumah Dasima mengundangnya untuk berbagi kisah. Ia pun menyumbangkan beberapa lembar surat asli William dan sebuah kalung kecil bermata zamrud yang konon pernah ingin diberikan kepada Dasima saat mereka masih bersama. Kalung itu kini dipajang di lemari kaca, dengan catatan, "Untuk wanita yang pernah jadi rumah di tengah badai." Legenda Nyai Dasima tak lagi hanya kisah tragis. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, pengingat tentang keadilan, cinta sejati, dan kekuatan seorang wanita yang ditinggal, tapi tetap utuh. Dan mungkin, jauh di alam lain sana, Nyai Dasima akhirnya bisa tersenyum. Bukan karena balas dendam, tapi karena akhirnya kisahnya didengar dengan utuh. Tahun-tahun terus berlalu. Bangunan-bangunan modern menjulang di sekitar Tanah Abang. Namun di antara gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan, Rumah Dasima tetap berdiri kokoh, seperti benteng kecil kenangan yang menolak dilupakan. Setiap tahun, menjelang bulan Maulid, masyarakat sekitar mengadakan Malam Mengenang Dasima. Sebuah acara sederhana berisi doa bersama, pembacaan puisi, dan pementasan teater rakyat yang mengangkat kisah hidupnya. Acara itu bukan hanya bentuk penghormatan, tapi juga pengingat bahwa kisah perempuan seperti Dasima harus terus diceritakan, agar tak terulang pada generasi berikutnya. Di balik semua cerita sedih, nyeri, dan pengkhianatan yang ia alami, Nyai Dasima meninggalkan warisan yang tak ternilai. Kekuatan. Kekuatan untuk tetap baik di tengah fitnah. Kekuatan untuk mencintai meski terus dikhianat. Dan kekuatan untuk memaafkan, bahkan setelah hidupnya direnggut paksa.
Generasi muda yang mendengar kisahnya tak lagi melihatnya sebagai arwah penasaran. Mereka melihat simbol ketulusan yang tak pernah kehilangan cahaya. Bagi para perempuan, ia menjadi pelita di tengah gelap. Bagi para lelaki, ia menjadi peringatan untuk tidak mempermainkan kepercayaan. Bagi semua orang, ia adalah dongeng nyata yang dituturkan, bukan untuk menakutkan, tapi untuk menyadarkan. Dan di suatu malam yang tenang, ketika langit cerah dan udara tenang, seorang anak kecil pernah bertanya kepada neneknya, "Nek, siapa Nyai Dasima itu?" Sang nenek tersenyum, mengelus rambut cucunya, dan menjawab, "Ia adalah perempuan yang dibunuh oleh dunia, tapi hidup di hati semua orang. Bagi semua orang, ia adalah dongeng nyata yang dituturkan, bukan untuk menakutkan, tapi untuk menyadarkan." Dan di suatu malam yang tenang, ketika langit cerah dan udara tenang, seorang anak kecil pernah bertanya kepada neneknya, "Nek, siapa Nyai Dasima itu?" Sang nenek tersenyum, mengelus rambut cucunya, dan menjawab, "Ia adalah perempuan yang dibunuh oleh dunia, tapi hidup di hati semua orang.